Shalom, apa kabarnya? Bertemu lagi di Habatus Hidupku Bagi Kristus. Hai adik-adik, hari ini kita akan belajar dari Markus yang ke-8 ayat 11 sampai 13. Bu Yohana akan membacanya dari TB2 ya adik-adik. Mungkin agak yang berbeda dengan TB1, tetapi sebenarnya sama saja artinya. Ibu Yohana akan membacanya dulu. Kalau adik-adik sudah bisa membacanya, yuk membaca bersama-sama dengan Ibu Yohana. Kemudian muncullah orang-orang Farisi dan mulai berdebat dengan Yesus untuk mencobai dia. Mereka meminta dari dia suatu tanda dari surga. Lalu mendesahlah ia dalam hatinya dan berkata, "Mengapa orang-orang zaman ini meminta tanda? Sesungguhnya aku berkata kepadamu, kepada orang-orang ini sekali-kali tidak akan diberi tanda." Ia meninggalkan mereka, lalu ia naik lagi ke perahu dan bertolak ke seberang. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami ucap syukur karena Engkau memberikan kami kesempatan untuk belajar. Berkati kami supaya kami mengerti, memahami, dan melakukannya dalam hidup kami. Dan hanya di dalam nama Yesus kami percaya berdoa. Haleluya. Amin. Adik-adik, banyak sekali hal yang dalam dunia ini kita pengen melihat ciri-cirinya. Kita pengen melihat buktinya gitu kan ya. Jadi misalnya, Tuhan, kalau Engkau mengasihiku, hari ini tidak ada ulangan. Padahal jadwal ulangannya sudah diumumkan oleh guru. Tetapi adik-adik meminta satu tanda kepada Tuhan, meminta satu permohonan, meminta satu bukti kalau Tuhan ini mengasihi. Tuhan, kalau Engkau mengasihiku, hentikanlah hujan ini gitu. Hujannya itu lagi hujan deras-derasnya, tapi minta tanda, kalau Tuhan tidak mengasihiku, berarti hujannya tidak berhenti. Kalau Tuhan mengasihiku, hujannya berhenti. Loh, adik-adik, hal seperti ini ternyata terjadi juga di zaman dulu. Orang Farisi sedang berdebat dengan Tuhan Yesus. Dan akhirnya karena mereka kalah debat, akhirnya mereka meminta tanda, meminta bukti. Supaya apa yang diberitakan oleh Yesus itu ada nggak buktinya. Padahal mereka tahu bagaimana Tuhan Yesus menyembuhkan orang sakit. Mujizat demi mujizat itu terjadi. Tetapi mereka tetap ngeyel. Bahkan mereka berkeras hati dan ingin meminta sesuatu yang instan. Adik-adik yang baik, terkadang ya, kalau kita punya keinginan yang menggebu-gebu itu membuat kita tidak sabaran. Ya benar? Papa misalnya janji nanti jam 4 sore mau pergi ke mall. Ini masih jam 2. Ditanyain lagi, ayo kapan kita ke mall? Baru 5 menit kemudian tanya lagi, mana kapan kita ke mall? Kapan kita gini? Terus, tidak hentinya, tidak sabaran. Sehingga malah bikin orang sekitarnya malah jengkel. Adik-adik yang baik, ada waktunya. Segala sesuatu ada waktunya. Pengkhotbah 3 mengatakan bahwa semuanya indah pada waktunya. Jangan pernah menginginkan sesuatu dengan cepat, dengan instan. Seinstan-instannya mie instan, itu pun ada prosesnya, ya enggak? Adik-adik suka kan makan mie instan? Tapi semuanya itu berproses. Jadi kalau adik-adik ingin melihat bukti, tanda penyertaan Tuhan, tanda Tuhan mengasihimu, bukan dengan cara meminta tanda dan akhirnya sepertinya mencobai Tuhan. Tetapi engkau harus bersabar, punya rasa bersabar dan mulai menikmati prosesnya. Aduh, aku gak belajar hari ini nih, tapi ada ulangan matematika, gimana ya caranya? Terus adik-adik mulai teringat, berdoa, Tuhan tolong aku mau ulangan ini. Nah, kalau caranya seperti itu, engkau bukan mencobai Tuhan, tetapi meminta pertolongan Tuhan. Tapi jangan yang kayak yang pertama tadi, Ibu Yona bilangnya apa? Tuhan, kalau engkau mengasihiku, hari ini tidak ada ulangan matematika. Ternyata ada. Waktu ada ulangan, kau langsung punya pemikiran, Tuhan ternyata tidak sayang padamu. Ya, nggak boleh begitu ya adik-adik. Kenapa? Karena Tuhan Yesus tidak suka dengan anak-anak yang pemikirannya instan, pengennya serba cepat, pengen bisa membaca tapi tanpa belajar. Kira-kira bisa nggak? Tentu tidak bisa. Pengen bisa naik sepeda, tetapi tidak mau belajar naik sepeda. Apakah adik-adik bisa naik sepeda? Tidak kan? Engkau harus menikmati prosesnya. Engkau harus berjuang, engkau harus belajar. Inilah maksud Tuhan Yesus, bahwa
Kau berdoa, kau meminta pada Tuhan, boleh. Tetapi permintaanmu tidak boleh untuk mencobai Tuhan. Tetapi permintaanmu adalah permintaan yang wajar dengan ucapan syukur dan juga penyerahan kepada Tuhan. Makanya kebanyakan doanya kita bilang apa? Biarlah kehendak Tuhan yang jadi, bukan kehendakku yang jadi. Itu tandanya doa penyerahan kepada Tuhan. Ingat ya adik-adik, terus berdoa, terus berharap pada Tuhan. Karena percaya kepada Dia tidak akan pernah dikecewakan. Belajarlah untuk berserah, jangan mencobai Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur hari ini kami ditegur supaya kami tidak mencobai-Mu, tidak meminta tanda yang aneh-aneh dan meminta bukti penyertaan-Mu. Tetapi biarlah kami mulai belajar percaya pada Tuhan. Saat kami berdoa, saat kami berbicara padamu, kami percaya Tuhan mendengar dan sesuai kehendak-Mu lah yang terjadi, bukan kehendak kami yang jadi. Dan hanya di dalam nama Yesus berikan pemahaman ini terus-menerus pada kami sehingga kami bertumbuh dalam iman kasih kepadamu. Dan hanya di dalam nama Tuhan kami percaya dan berdoa. Haleluya. Amin. Sampai bertemu lagi di Habatus, hidupku bagi Kristus. Habatus, renungan harian anak.